Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh, jumpa lagi dengan Ustadz Abdul Malik ini. Ya, Gimana Ustaz? Gimana Ustaz? nih. Gini, Ustadz. Setelah banyak tanya Ustaz Amrin ini. Iya, Ustadz. Banyak bertanya, banyak tahu, Ustadz. Itu. Apalagi dari antum kan sebagai ulama di Kecamatan Pajo ini. Aduh, itu terlalu jauh Ustaz. Anak tolib. Anak fakir. Jadi kalau fakir kita artinya membutuhkan. Orang yang Kanikoh fakir. kaf biharfin kaf. Oh, bukan fakir, bukan. Fakirun. Oh, pakai kof. Kaf. Jadi saya ini orang yang membutuhkan ilmu, membutuhkan harta benda, membutuhkan kekuatan, kesehatan. Kalau istri sudah terpenuhi. Istri sudah, Alhamdulillah. anak sudah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah semuanya, Ustaz. Ya, Ustaz, bisa fakir ilmu nih, Ustaz. Gini, Ustaz, kemarin waktu sekitar 3 minggu yang lalu saya mampir di sebuah masjid mampir. Nah, saya ikuti kajian tentang ruqyah, Ustaz. Oh, ruqyah. Ya, Masya Allah. Itu yang dari Bima, orang Bima. Masya Allah. Dia isi kajian di situ. Nah, saya mau tanya, Ustaz, ruqyah yang dianjurkan oleh Islam itu seperti apa? Gitu. Karena kalau kita lihat di daerah kampung kita ini, Ustaz, mereka ruqyah, tapi sepertinya kalau saya sendiri ya gitu, sepertinya agak bukan, iya ada tambahan juga, maksudnya gitu, nggak langsung percaya kepada Allahnya, tapi waraku imbin ta'idin nanti. Benar sih pandangan Ustadz ini, yang ruqyah yang dianjurkan oleh Islam itu seperti apa? Ya, jadi Nabi dulu pernah mengatakan, dalam sebuah hadis itu, jadi tidak mengapa dengan ruqyah selama tidak mengandung unsur-unsur kesyirikan di dalamnya. Ruqyah itu secara bahasa apa nih, Ustaz? Jampi-jampi. Oh, bacaan gitu ya. Ruqyah. Jadi tidak mengapa kalau tidak ada unsur kesyirikan. Jadi ruqyah itu sudah ada, bukan sejak zaman Nabi Muhammad saja. Jadi sebelum itu sudah ada ruqyah. Maka Nabi Ibrahim pernah meruqyah anaknya. Kemudian Nabi juga meruqyah cucunya Hasan dan Husain. Begitupun sebagian para sahabat-sahabat yang lain juga melakukan ruqyah dengan surah Al-Fatihah. Dan itu boleh selama tidak mengandung unsur-unsur kesyirikan tadi. Itu Ustaz. Jadi kalau di zaman sekarang ini kan bagaimana ruqyah yang syariah, ruqyah yang benar tadi? Ya ruqyah yang sudah dicontohkan. Ya, contohkan. Kalaupun kita tidak mengerti secara detailnya, jadi sudah ada sekarang itu panduan-panduan buku ruqyah yang syariah. Mungkin karangan Abdus Salam Bali mungkin, atau mungkin Ustadz Muhammad Faizal mungkin, atau ustadz yang lain yang berakidah yang benar gitu maksudnya. Jadi kalau sudah dicampurkan dengan praktek perdukunan yang seolah-olah itu adalah syariah, itu yang salah. Iya Ustaz, gini ya, tentang praktek tadi kan ruqyah tuh, apakah ruqyah itu ada objek buat pakainya apa? Contohnya ini, kalau di TV Ustaz ya, ada kerisnya, pakai ini, pakai itu, alat-alatnya gitu loh. Ada tasbihnya, perantara. Iya. Kalau tadi kan secara bahasa kan hanya jampi-jampi bacaan-bacaan gitu kan. Nah. Jadi begini, ada memang metode dalam ruqyah itu Ustaz, ketika kita memberikan efek jerak kepada jin yang merasuki tubuh seseorang itu, yang pertama adalah kita memberikan pukulan. Ya, jadi pukulan yang bukan membahayakan pasien, tapi pukulan-pukulan yang ringan dan bukan daerah yang membahayakan seperti mata, telinga dan sebagainya, seperti itu. Pukulan-pukulan ringan seperti itu dengan menggunakan tongkat mungkin. Kemudian ada dengan metode gurah
Gurah ya. Ya, Karena jadi memasukkan air ruqyah ke dalam hidung itu ya. ya. Sehingga membuat jin itu merasa kesakitan. Kita juga yang nggak kesurupan juga sakit Ya Ustaz. itu makanya Ustaz, itu bagian daripada ruqyah gitu. Iya. Kemudian yang terakhir itu dengan dimandikan dengan air yang sudah diruqyah dicampur dengan Al-Baqarah 7 lembar itu semua sudah diajarkan gitu. Yang saya baca dalam kitab buku-buku dan kitab ruqyah syariah itu. Adapun senjata-senjata semacam keris itu adalah merupakan benda istilahnya apa ya, benda Peragaan aja. iya peragaan sambutan jadi budaya kita aja. Budaya. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apanya. Tidak apa-apa dengan keris itu. Ya, Soalnya kalau udah pakai keris, pakai tasbih gitu Ustaz, kelihatan sekali tuh. Tasbih gitu. ya, tasbih Udah sorban gitu kan biasa gitu Ustaz. ya, itu Pukul hanya, pakai ya mungkin hanya media gitu ya. media untuk jadikan perantara untuk memukul dari. Jadi begini saat ketika kita misalnya meruqyah yang bukan mungur yang Iya lawan betul. jenis kata demikian ya. Iya. Tentu kita menggunakan perantara untuk memukul itu kan. Iya. Menggunakan tongkat mungkin atau mungkin sorban yang dipakai mungkin seperti itu ya. Tanpa kita langsung menyentuh langsung seperti itu pasiennya gitu. Betul. Atau ada juga yang menggunakan pulpen atau spidol bisa. Oh, boleh juga. Oh, Bukan berarti benda itu yang bukan bendanya yang sakti berarti. bukan ya, tidak ada kesaktian itu. Itu hanya sihir semata. Media penyambung atau bagaimana gitu. Ya sebagai alat saja. Alat iya. Untuk menyentuh ya. Menyentuh. Dengan benda yang lain tanpa bersentuhan kulit. Itu cara kita mengetahui kan kalau ruqyah kan dia tahu tuh, oh di kaki, di tangan, coba pegang ininya gitu. Cara tahu posisi kalau bahasanya jin lah gitu, posisi jin di bagian tubuh itu kayak gimana Ustaz? Apakah kita feeling kita atau mungkin dilihat dengan secara kasat mata Ustaz? Gitu kan? Iya. Sebenarnya Saya ini masih membayangkan seperti TV Ustaz, ada yang cahaya yang lari seperti itu. Nah, gimana? Saya lagi saya menyampaikan lagi saya bukan ahlinya di bidang ruqyah, bukan seorang yang iya, tapi Anda kan sedikit tahu, pernah baca gitu ya. Dan pernah mempraktekkan. Iya sedikit ya ilmu-ilmu yang dapat saya dapatkan gitu. Iya. Jadi dari mana kita tahu bahwa jadi kelihatan di situ di sini sebagainya. Sebenarnya kita juga tidak tahu ya. Ruqyah itu nggak tahu. Tidak tahu tempatnya tinggalnya di mana. Maksudnya kita tidak lihat itu dia tinggal di mana. Kita tidak bisa melihat itu. Hanya saja sudah diajarkan dalam oleh sebagian daripada ulama yang ahli dalam bidang ruqyah kan. Mereka memberikan semacam tanda-tanda mungkin dirasa pengalaman mereka ya. Bahwanya biasanya jin itu tinggal di daerah-daerah yang sensitif gitu. Contoh. Misalnya dia bersarang mungkin mungkin bisa tempat sembunyinya lah. Mungkin di bawah ketiak mungkin seperti itu, di bawah telapak kaki mungkin, atau mungkin di kepala, tergantung dari di mana tempat sakitnya. Ya. Kalau dia ketika dibacakan Al-Quran atau ayat ruqyah sakit di kepala, ya mungkin bersarang di kepala. Ya, kita pun masih menggunakan kira-kira, bukan melihat secara pasti gitu. Dan itu pun kita menggunakan bantuan dari pasien untuk bertanya di mana bagian sakit dan sebagainya. Nah, semuanya kembali kepada Allah. Nah, tapi inti daripada ruqyah kan kita bukan menghukum jin atau setan, melainkan kita itu memberikan nasihat, mendakwakan kepada mereka. Ya karena dakwah kepada jinnya kepada pasiennya. Pasien dan jin juga. Karena mereka juga kan mendapatkan dakwah kan juga dari kita manusia. Berarti Ustadz. Iya, lanjut. Nah, ya ketika Muhammad diceritakan dalam surat Al-Jin itu mengaji membaca Al-Quran kemudian didengar oleh bangsa jin dan bangsa jin itu memberikan kembali kepada kaumnya dan ke bangsanya untuk menjelaskan tentang Al-Quran dibaca oleh Muhammad dan berdakwah seperti itu. Baik. Oke Ustadz, itu tentang ruqyahnya. Lawan dari ruqyah kan masalah berarti sihir Ustadz. Sihir nih Ustadz, perdukunan lah. Ini kan orang terjadi kesurupan dan lain sebagainya,
atau ada beberapa sakit yang dideritanya yang kalau bahasanya mungkin non medis Ustaz ya. Itu kan terjadi karena ada sihir. Sebagaimana Nabi pun pernah disihir itu, saya baca di surat Al-Falaq sama An-Nas itu. Asbabun nuzulnya seperti itu. Nabi pun pernah disihir. Nah, di mana media-media sihirnya itu bermacam-macam. Nah, kalau di kampung kita itu ada, apakah termasuk ya, saya tanya Ustaz, apakah termasuk seperti, nggak tahu bahasa Indonesianya, bura, bura, apa lagi ya? Taburan. Iya, bura. Awalnya sih ikat-ikatan. Yang kayak Ikot. ini nih, yang di leher-leher tuh apa sih? Jimat. Iya, anak-anak kecil itu. Ya, kalung. Kalung di, nggak tahu tulisannya apa, saya masih belum di kalung sini nih ada kalung bayi itu baru lahir tuh. Tuh. Dango. Kata orang sini kan dango. Iya, mungkin itu. Terus kadang digelang gitu kan. Ya, gimana tuh Ustaz? Nah, itulah disebut dengan jimat itu yang tidak boleh. Jadi tidak boleh. Dalam hadis itu dikatakan kita percaya kepada jimat-jimat ataupun menggantung jimat-jimat di rumah-rumah kita. Itu punya haram saja, tidak boleh. Apa saja jadi bentuk jimat itu ya. Sekalipun itu bertuliskan huruf-huruf Arab ya. Jadi banyak macamnya. Kemudian kita menggantungkan kepercayaan kita kepada benda tersebut, maka itu yang tidak boleh, itu syirik. Dan percaya kepada benda-benda. Seperti itu permainan jin. Tidak boleh. Misalnya kepada bayi-bayi yang biasa menjadi budaya kita ketika lahir digantungkan dango itu tidak boleh. Nah, orang tuanya harus diberikan pemahaman bahwa ini tidak boleh. Katanya untuk melindungi dari jin sebagainya. Berarti kita sudah tidak lagi percaya kepada Allah sebenarnya, hilang ketawakalan kita kepada Allah. Nah, sebenarnya diajarkan untuk meruqyah kan begitu. Iya. Meruqyah bukan menulis jimat-jimat itu. Itu bagian daripada kesyirikan. Iya. Ini Ustaz, misalkan Anda percaya nggak dengan ada yang keluar di TV-TV ini, punya indera keenam, apa sih namanya tuh? Indigo. Indigo tuh. Ya itu mungkin bahasa sekarang ya. Ya. Kalau indigo ya orang bisa melihat alam gaib gitu. Iya. Alam jin, ya kan? Kata-katanya saya juga belum pernah katanya, juga. Iya. Katanya. Ya mungkin ada yang bisa melihat penampakan ya, bukan jin tapi penampakan perwujudan dari jinnya. Mungkin ada ya yang bisa melihat dan sebagainya. Tapi harus digarisbawahi, bukan berarti itu kelebihan, tapi itu adalah merupakan suatu gangguan yang dialami oleh dia. Berarti kalau saya harus diruqyah. Harusnya dia yang diruqyah. Dia yang diruqyah. Ya. Berarti kalau ada orang yang bisa lihat jin, berarti dia diganggu oleh jin. Iya, karena jelas dikatakan dalam hadis itu yang bisa melihat jin itu ya para nabi. Iya. Para nabi saja. Ya. Betul. Selain daripada itu, kalau ada orang yang mengaku dilihat jin, berarti dia gangguan jin, kata Ustadz Muhammad Faizal. Iya, saya juga pernah dengar itu dengan dalil dia kan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Itu dalil. Bahkan kalau menurut kata beliau di podcastnya itu kan, apa katanya, barang siapa yang mengaku bisa melihat jin, ruddat syahadatuhu. Tertolak kesaksiannya dia. Kesaksiannya bukan syahadatain ya, betul. Kepercayaan kan. Betul. Bagus. Terima kasih banyak Ustaz. Ini sudah siap. 15 menit berjalan nih kita mau podcast nih, nggak kerasa. Kita juga mau pulang sekolah Ustaz. Terima kasih banyak atas pencerahannya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya katakan benar. Kalau tidak benar ataupun salah ya dibuang saja lah. Iya. Baik, tapi insya Allah lah. Kita di sini kan saling sharing saja. Bagi yang mau berkomentar ya silahkan, kita buka sesi diskusi saja ya. Bisa datangi langsung rumahnya Ustadz Malik di desa Merah. Desa Padi, Dusun Merah. Ya. Beliau ini ahli ruqyah ya. Sudah malang melintang di dunia perjinan. Dan bagi yang kekurangan materi bisa datang rumah saat terbuka lebar. Bagi siapa yang datang dan kita
bersedih bersama-sama karena juga pusat juga gak ada. Iya, siapa yang merasa diri ada gangguan-gangguan jin, Aduh. boleh langsung menghubungi beliau. Enggak juga bisa, enggak juga Ustaz. Iya, Masih Ustaz ya. ada orang yang lebih ahli Ustaz, pakar mungkin ya di atas itu. Iya, Saya ikhtiar kan Iya. kita. Ya, baik Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.